wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, beberapa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu ta'ala, kaitan dengan satu bab yang beliau sampaikan, yaitu adalah di buku beliau, yaitu adalah di dalam buku beliau adalah Minhajul Muslim, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Ensiklopedia Muslim. Ini adalah satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu ta'ala. Kaitan dengan Ensiklopedia Muslim ini adalah bagaimana di dalam buku ini baik Bapak Ibu, mengizinkan kita seperti ini. Baik, hormat Allah Subhanahu wa taala, di hari ini coba kita akan membahas tentang satu bab atau satu tema yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala, kaitan dengan kaitan dengan buku yang beliau sampaikan, yaitu adalah kaitan dengan kaitan dengan buku beliau ini, yaitu adalah Minhajul Muslim, atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Ensiklopedia Muslim. Nah, di dalam kitab Ensiklopedia Muslim ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa bab. Nah, salah satu yang beliau sampaikan itu adalah, ada yang beliau sampaikan secara khusus, yaitu adalah bab yang membahas tentang sholat Jumat. Nah, mungkin kaitan dengan sholat Jumat ini sering kita lakukan, cuman kadang di sebagian masyarakat kaitan dengan sholat Jumat ini suka ada sebagian yang bukan melupakan ya, mungkin bukan melupakan, tapi ada sebagian masyarakat ketika berbicara tentang sholat Jumat ini kadang mungkin kurang memperhatikan. Makanya di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah ta'ala, sebenarnya beliau banyak membahas bukan dari sisi sholat Jumatnya, tapi justru yang beliau bahas itu adalah, yang banyak dibahas oleh beliau itu adalah bagaimana adab-adab dan etika kita di hari Jumat. Ini saya kira yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah ta'ala. Baik, berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bab ini ya, di dalam buku ini Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tentang bab yang berbicara tentang tentang sholat Jumat. Apakah yang dimaksud dengan sholat Jumat yang beliau sampaikan di sini? Kata beliau adalah di sini, ketika beliau membahas tentang ketika beliau membahas tentang sholat Jumat ini, maka yang pertama beliau sampaikan adalah hukmuha, kaitan dengan hukum sholat Jumat itu sendiri apa? Jadi ini yang pertama yang beliau sampaikan adalah hukmuha, kaitan dengan hukum sholat Jumat tersebut. Nah, ketika beliau membahas tentang hukum sholat Jumat, maka beliau mengungkapkan bahwa yang namanya sholat Jumat ini adalah, kata beliau adalah sholatul Jumu'ati wajibatun. Para ulama sepakat bahwa yang namanya sholat Jumat itu adalah satu kewajiban. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, tadi ayatnya dibaca di sholat di sholat maghrib, di rakaat pertama tadi dibaca adalah idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Apabila dibacakan, kan di sini, apabila dipanggil, diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah,
maka segeralah menuju untuk berzikir kepada Allah. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan bahas nanti kaitan dengan bagaimana hukumnya jual beli ketika ada Jumat bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Mungkin di sini kalau ada ada pimpinan, ada pejabat wilayah tingkat 5 dan tingkat 6 ada di sini. Kalau tingkat 2 kan Pak Wali ya, wali kota. Kalau tingkat 3 sama, tingkat 4 lurah, tingkat 5 berarti RW. Itu pimpinan daerah tingkat 5 ya, itu RW. Kalau pimpinan daerah tingkat 6 adalah RW ya. Nah, mungkin di sini kadang ada sebagian orang Bapak Ibu yang ketika sedang sholat Jumat mungkin ada yang jualan. Kalau ibu-ibu jualan, yang beli-beli yang jualan ibu-ibu, yang beli ibu-ibu nggak ada masalah. Tapi ini bagaimana yang jualannya bapak-bapak dan dia wajib Jumatan, yang beli ibu-ibu. Nah, ini kan penting juga. Contoh bisa aja di komplek ini nanti ketika Jumatan tiba, maka nanti ada pengumuman atau apa gitu ya, bahwa pedagang dilarang masuk di hari Jumat jam sekian dari jam sekian. Kenapa? Ini supaya apa? Orang juga tahu berarti kalau ke komplek ini kalau jam segitu nggak ada yang beli, atau mungkin diarahkan kepada ibu-ibu kalau mau belanja jangan ke bapak-bapak gitu ya, yang memang ketika itu wajib sholat Jumat. Contohnya lagi Pak, memang belanjanya kepada perempuan, tapi belanjanya online. Contohnya ibu-ibu beli makanan pakai aplikasi online kan, tapi drivernya laki-laki. Nah, bisa bapak-bapak di sini ada kebetulan yang punya jual beli online makanan atau apa gitu ya, maka bagus Pak ketika contohnya kan ada Jumat sekarang jam berapa? 11.49 ya. Jadi 11.49 berarti contohnya dari jam 11.45 ya Jumatan di sini sampai jam berapa kira-kira? Setengah jam lah ya. Jadi berarti jam 12 ya 20 lah ya. Nah, contohnya jam 11.45 sampai jam 12.20 itu aplikasi online-nya di-off-kan. Maksudnya kalau contohnya gini, saya punya resto makanan ya, yang itu saya jual online. Nah, kenapa Pak ditutup? Sebenarnya nggak ada masalah orang beli kan, nggak tahu kan, cuma orang beli, cuma masalahnya gimana kalau drivernya yang laki-laki. Ini kejadian Pak di salah satu kampus, ada seorang ibu, beliau dosen di kampus itu juga, kemudian punya usaha resto. Wah, itu katanya Ustaz kalau pas lagi Jumatan laku. Tapi beliau menolak kalau ada yang bapak-bapak beli, maka ditolak, tidak melayani beli bagi bapak-bapak. Maksudnya bagi mahasiswa kan dilayani. Ya karena bingung membedakan muslim atau enggak. Ya kan kalau non muslim ya nggak apa-apa orang kayak wajib. Dalam konteks ini kan tidak ada kewajiban juga, tapi kalau muslim, nah katanya itu saat bisa kami tolak. Cuma yang repot adalah kalau ada yang beli online. Beli online nggak tahu laki-laki atau perempuan, juga tidak bisa membedakan. Tapi drivernya, kalau drivernya kan bisa dibedakan dia laki aww. Nah ini adalah contoh apa? Ini bagaimana kaitan dengan sholat Jumat. Ini mungkin konteks kaitan dengan idanu dia sholat di yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yantahiyanna aqwamun an wadihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka hingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Ini kalau kita berbicara tentang Kalau kita berbicara tentang apa? Tentang sholat Jumat tersebut. Sehingga di rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan kaitan dengan apa? Kaitan dengan sholat Jumat ini sekali lagi adalah harus menjadi perhatian penting untuk kita semuanya. Hendaklah orang berhenti meninggalkan sholat Jumat. Artinya sholat Jumat laksanakan. Atau Allah akan mengunci hati mereka hingga benar-benar hati mereka itu menjadi orang-orang yang lain. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang-orang yang selalu meninggalkan Jumat. Nah kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazair dia mengatakan Jumat itu tidak wajib kepada semua orang. Maka beliau mengutip hadis Nabi SAW
Ya, beliau mengutip hadis Nabi SAW bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang ada dalam suatu jamaah, kecuali 4 orang. Jadi ada orang yang tidak wajib Jumatan. Tapi kalau mereka mau Jumatan sah, boleh. Pertama, hamba sahaya. Mungkin sekarang nggak ada ya hamba sahaya. Kenapa? Karena hamba sahaya itu dia milik tuannya, harus izin dulu kepada tuannya. Yang kedua, perempuan. Jadi perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau perempuan sholat Jumat boleh nggak? Boleh, silakan. Cuman kayaknya kita nggak biasa Pak ya. Ya saya jarang lihat masjid-masjid yang perempuannya ada yang sholat Jumat. Gitu ya. Yang ketiga Pak, anak kecil. Jadi anak kecil itu tidak wajib Jumat. Tapi kalau dia Jumatan sah. Makanya saya sampaikan, kalau anak kecil ikut Jumatan maka orang tuanya tolong mendampingi. Ya, orang tuanya mendampingi supaya apa? Supaya tidak mengganggu kehusyuan jamaah yang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang sakit. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah ta'ala. Nah sebenarnya ada lagi Pak yang tidak wajib itu adalah apa? Orang yang sedang musafir. Cuma tidak disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Karena kalau orang musafir kan sholat 5 waktu saja dia dapat ruksoh, keringanan, bisa dijamak, bisa diqashar kan, apalagi yang namanya sholat Jumat. Nah memang nanti yang dibahas oleh para ulama itu adalah nanti di dalam pembahasan sholat jamak dan qashar itu adalah apa? Bagaimana hukumnya bagi seorang yang musafir sholat Jumat? Boleh nggak Jumatannya dijamak dengan asar? Contoh gini Pak, saya sedang perjalanan ke Jakarta. Saya rencana Jumat depan itu ada kegiatan di Bekasi. Dan jadwal kegiatannya itu adalah jam 10 sudah registrasi, artinya sudah sampai di lokasi. Nah di situ kan pilihannya apa? Nggak Jumatan boleh, clear, nggak ada masalah. Kalau saya tidak Jumatan, kemudian sholat zuhur dan asar dijamak dan diqashar itu boleh, clear, nggak ada masalah. Tapi bagaimana jika, nah ini Pak, jika saya ikut Jumatan di situ, boleh nggak dijamak dengan asar? Inilah yang jadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh sholat Jumat itu dijamak dengan asar. Kenapa tidak boleh? Karena Jumat dengan asar itu adalah 2 sholat yang berbeda. Kenapa 2 sholat yang berbeda? Yang dibolehkan itu adalah dijamak itu zuhur dan asar. Rasul tidak pernah menjamak Jumat dengan asar. Dan yang namanya Jumat itu bukan sholat subuh. Ya, ini adalah bagi ulama yang mengatakan tidak boleh dijamak. Tapi ulama lain mengatakan tidak masalah sholat Jumat dijamak dengan asar. Kenapa? Karena sholat Jumat itu ya seperti sholat subuh. Waktunya sama, cuman beda adalah kalau Jumatan adalah 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja. Mangga Pak. Mungkin ini berlaku Pak ya, kalau di sini ada bapak yang PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Kan ada yang mungkin ada yang kerjanya PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ya kan kalau sekarang PJKS ya, pulang Jumat kembali Senin subuh. Kan kalau zaman dulu banyak Pak kerja di Jakarta kan, Jumat sore mereka pulang, kemudian apa? Kemudian Ahad sore atau Ahad malam mereka kembali ke Jakarta. Karena kalau berangkat subuh ke Jakarta itu kan keburu Pak. Kecuali berangkatnya jam 2, jam 3 gitu ya. Kalau zaman dulu kan begitu kan. Ada istilah PJKA, pulang Jumat kembali. Nah, kan bisa aja Pak dari Jakarta tentunya apa? Saya keluar kantor jam 3 sore. Nah, udah saya jamak sholat Jumatnya dengan asar. Karena asar jam 3 kan saya langsung berangkat contohnya kan naik mobil dan sebagainya. Nah ini adalah, tapi ulama mengatakan nggak ada masalah, silakan aja. Mau menjamak antara Jumat dengan demonstrasi. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, Syekh Abu Bakar Al-Jazair mengatakan al-hikmatu bi masyru'iyyatiha. Hikmah kaitan dengan disyariatkannya sholat Jumat. Apa hikmahnya? Beliau di sini menjelaskan ada beberapa hikmah. Salah satu hikmah yang bisa dipetik dari penyelenggaraan sholat Jumat adalah berkumpulnya para mukallaf. Maksudnya mukallaf itu adalah orang-orang yang berkewajiban menjalankan syariat agama, itu namanya mukallaf.
Artinya apa? Maka sinut taklif. Makanya kalau melaksanakan satu amal itu ada syaratnya. Salah satunya apa? Disebut dengan balik. Balik itu kan dia sudah sinut taklif. Dia sudah mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariat agama. Yang mampu mengikuti tanggung jawab tersebut di masyarakat setempat setiap pekan di tempat yang sama. Artinya apa? Artinya bahwa mereka bisa mendengarkan berita baru atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh imam atau khalifah kaum muslimin perihal segala yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Jadi kalau kita perhatikan kaitan dengan ini, yang pertama adalah Bapak Ibu, apa hikmahnya sholat Jumat? Kita bisa berkumpul di satu lokasi. Ini adalah berkumpulnya orang-orang yang memiliki kewajiban syariat, yang mampu memikul tanggung jawab. Artinya ada al-jam, ada perkumpulan. Inilah kelebihan umat Islam. Ada perkumpulan pekanan, sholat berjamaah. Ada perkumpulan pekanan, sholat Jumat. Ada perkumpulan tahunan, yaitu apa? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan ibadah haji. Kalau yang wajib kan berarti apa? Pelaksanaan ibadah haji. Kalau sholat Idul Fitri Adha kan itu sifatnya adalah sunnah. Nah, ini dalam rangka berkumpul. Yang kedua, Bapak Ibu, di hari Jumat juga adalah disitulah tempatnya mungkin mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan dari para pimpinan. Karena di beberapa lokasi, Pak, biasanya apa? Jumatan itu, contoh Pak, kalau ada yang punten, kalau yang saya tahu ya, itu di Kuningan. Ada di sini yang orang Kuningan. Kalau di Kuningan itu masjid jami itu hanya satu, Pak, satu desa. Jadi satu desa itu satu masjid jami, jarang yang dua. Biasanya yang dua tuh kalau ada pesantren atau apa gitu, baru dua. Saya dulu tinggal di Manis Kidul ketika saya pesantren, terus sempat juga saya mengabdi di sana. Setelah lulus, itu di desa Manis Kidul itu ada di situ Manis Kidul, ada Sadamantra, ada Sembawan, itu kan desa yang mengitari pesantren. Itu kan di sana, itu masjid jaminya cuma satu. Sehingga kalau sholat Jumat itu semuanya tumplok di situ. Sehingga kalau Pak Lurah ingin ngumumin sesuatu ya di situ. Karena orang kumpul semua, Idul Fitri semuanya di situ. Tapi masjid-masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah itu setiap dusun atau setiap RW mungkin kita ada. Tapi untuk sholat Jumat adalah hanya satu. Dalam rangka apa? Disitulah kita bisa mendapatkan informasi. Mungkin di sini, Bapak Ibu, kalau di masjid ini mungkin ada informasi di sini dari DKM dan lain sebagainya. Sehingga maka nggak apa-apa kalau ada semacam pengumuman dulu sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, itu nggak ada masalah. Dalam rangka apa tadi? Di sini adalah ada ungkapan bahwa apa? Bahwa dengan seperti itu apa? Maka di sini wabayana yasduruha imamul muslimin wa khalifatihim fima yata'allaqu bi islahi dini wa dunya. Jadi ada semacam mendengarkan ada informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pimpinan di setempat itu, baik urusan dunia termasuk kemaslahatan akhirat. Mungkin punten Pak, ada pengumuman mungkin kegiatan bakti sosial, kegiatan contohnya RT, RW, nggak ada masalah. Selama hal-hal itu adalah memang hal yang bermanfaat. Itu ulama gitu ya, kita ayah lomba musik terkedah, namanya terkedah diumumkan di masjid. Maksudnya yaitu walaupun ya hal-hal seperti itu nggak usah lah gitu ya. Tapi mungkin hal-hal contohnya apa? Mungkin ada hal-hal yang bersifat kemaslahatan. Contohnya apa? Di tempat ini contohnya saya barusan ketemu dengan habis ada FGD atau diskusi grup gitu ya, dengan beberapa salah satunya Pak Wali Kota tadi. Itu salah satunya Kota Bandung ini ternyata katanya termasuk kota yang demam berdarahnya tinggi. Nah, contohnya kan di lingkungan masjid ini ada RT, ada RW, contohnya Pak mau mengadakan kerja bakti atau apa, mungkin menginformasikan bagaimana tata cara ada ya, tapi asal jangan pas sholat Jumat gitu. Nah ini kan nggak masalah. Ini adalah dalam rangka itu. Kemudian berikutnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu di samping tadi berkumpul, di samping tadi mendapatkan berbagai informasi, ternyata ketika sholat Jumat juga tentu kita bisa mendengarkan nasihat berisi motivasi perbuatan baik atau perbuatan buruk. Yasma'u minat targhib wa tarhib wal wa'di wal wa'id. Ini adalah kaitan dengan ini tentu kalau kita berbicara tentang sholat Jumat. Hikmah ini nampak jelas bagi orang yang perhatikan terdiri atas apa saja syarat penyelenggaraan Jumat dan hal khusus yang berkaitan dengannya. Sehingga apa? Sholat Jumat itu syaratnya adalah adanya perkampungan,
adanya jamaah, ada masjid jami, dan khutbah oleh penguasa atau mungkin orang yang ditugaskan. Ya. Larangan berbicara saat khutbah dan lain sebagainya. Ini kan konteks kaitan dengan khutbah Jumat, apa kaitan dengan hari Jumat tersebut. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Kadang sebagian orang melalaikan kaitan dengan hari istimewa ini. Padahal Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, hari yang paling baik yang matahari terbit, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Tentang hari Jumat, hari Jumat tersebut. Jadi ini adalah hari yang istimewa untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita sudah tahu kewajibannya, siapa yang wajib dan seterusnya. Nah, ini baru inti yang perlu kita sampaikan di sini adalah adab hari Jumat dan hal-hal yang perlu dikerjakan apa saja. Satu, Bapak Ibu, ini penting buat kita semuanya adalah orang yang hendak menghadiri sholat Jumat dianjurkan mandi terlebih dahulu. Nah, memang para ulama mengatakan apakah mandi di hari Jumat itu untuk seluruh orang, maksudnya termasuk ibu-ibu, dianjurkan. Tapi kalau kita lihat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi lebih cenderung bahwa mandi di hari Jumat itu hanya untuk orang yang mau sholat Jumat. Jadi hanya untuk orang yang mau sholat Jumat. Contohnya siapa? Kalau ada orang sakit di rumah, ya sebenarnya tidak dianjurkan mandi di hari Jumat karena dia kan tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat, maka itu dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Kapan waktu mandinya? Ini kan jadi pertanyaan yang begitu. Memang kalau kita berbicara tentang mandi di hari Jumat itu, idealnya adalah kapan mandinya itu? Idealnya adalah mandinya itu ketika apa? Ketika dia ketika dia akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi mesti gini, Pak. Kalau saya ke masjid jam 11, berarti setengah 11 mandi Jumat. Walaupun para ulama kita mengatakan mandi di hari Jumat itu boleh juga dilakukan bukan hanya ketika akan berangkat, tapi dari sejak subuh itu diperbolehkan. Maksudnya apa Pak? Sejak subuh mungkin punten di antara bapak ibu, di antara bapak-bapak ada yang harus bekerja. Ya kan, kecuali di kantornya bisa mandi, Pak. Kalau di kantor saya memang kalau mau mandi hari Jumat dengan apa enggak, tinggal mandi gitunya. Tapi kan nggak mungkin, Pak. Contohnya saya dulu ketika kuliah di Jakarta itu hari Jumat itu nggak mungkin mandi di kampus, Pak, karena begitu beres kuliah itu langsung Jumat. Jadi kebetulan kami dulu ketika kuliah di Jakarta itu, jadi di bangunan yang Jumatan di situ murni hanya mahasiswa, nggak ada orang luar. Mahasiswa, dosen, karyawan yang ada di situ, nggak ada orang luar. Sehingga kita biasa kalau Jumatan itu selalu jam 12. Kalau ada jam 11.30, 35 tetap Jumatan di jam 12. Kenapa? Karena kita memang keluar kuliahnya jam 12. Nah, ini artinya apa? Karena memang itu sudah kesepakatan sehingga begitu beres azan, ya langsung kita ke masjid kan. Begitu beres azan, kita langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kan nggak mungkin ketika itu mandi terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin mandi terlebih dahulu ketika itu. Sehingga karena tidak mungkin mandi terlebih dahulu, langsung Jumatan kan seperti itu. Sehingga boleh kalau mandinya mungkin sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat bekerja, itu silakan. Ya, konteks kaitan dengan. Jadi itu adalah mandi Jumatnya seperti itu. Ya. Yang kedua, kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah labsu nabi istiyad wa masukti. Yang kedua adalah mengenakan pakaian yang bersih dan yang terbaik tentu, dan menggunakan wangi-wangian. Di kita mah nggak biasa Pak ya ngasih minyak wangi ke teman di samping kiri kanannya. Sudah suka ada Pak yang dapat olesan dari tetangga. Sholatnya ini ada ya, cuman jarang ya di kita Pak ya. Nah ini bagus Pak. Jadi contohnya bisa bapak-bapak ingin beribadah yang banyak, gitu ya. Jadi datang ke masjid duluan, bapaknya cicing ini dan pantau. Jadi setiap ada orang masuk olesin apa? Olesin minyak wangi. Atau opsional itu, Ustaz saya mau bisa ibadah lain, Bapak Ibu juga ibadah. Atau Bapak Ibu bisa aja, saya di salah satu masjid di BUMN ya, di perusahaan BUMN di Kota Bandung, itu ada di masjid itu, jadi pas pintu masjid itu ada kotak infak, ada QRIS dan lain sebagainya. Tapi di situ ada ini Pak, ada tempat botol minyak wangi. Sehingga orang kalau mau ke masjid ya
tinggal gosok aja. Ini kan bisa bapak-bapak ingin beribadah di hari Jumat gitu ya, bisa aja Pak beli parfum gitu ya. Kayak kemarin anak saya itu di sekolah, ya aku boleh nggak beli parfum? Ya, saya juga sebenarnya ada beberapa parfum dulu, aku ingin beli sendiri. Di mana? Di sekolah. Udah, kamu ada uangnya? Ada. Berapa sih bang harganya? 15.000 kan? Terus saya bilang 15.000 kan, artinya bapak-bapak kalau hari Jumat itu bisa 15.000 bisa setengahnya jemaah berarti ya. Kan umur apa yang oles itu kan lumayan banyak Pak. Dioles saja, nanti kan orang bisa mengenakan. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian memakai pakaian yang terbaik Pak. Ini penting juga ya untuk kita semua. Jadi jangan sampai hari Jumat itu ya, makanya termasuk kalau bapak-bapak di kantor contohnya ya, kalau saya suka lihat beberapa ketika Jumatan di kantor gitu ya, itu suka ada beberapa jamaah atau bapak-bapak yang dia ke masjidnya itu tidak menggunakan seragam kantor, tapi memang dia sengaja bawa baju gitu ya untuk Jumatan. Nah ini bagus adalah kita melakukan seperti itu. Termasuk Pak, mungkin ini pelajaran penting juga buat saya dan buat kita semua ya. Kadang kalau kita hari Jumat ya, kalau kita bukan hari Jumat, kalau kita subuh biasanya ke masjid pakai baju mana? Nah, ada seorang ustaz itu menyampaikan ini mah sekedar ini aja Pak. Mudah-mudahan ini menjadi bisa jadi pelajaran aja buat kita. Kata beliau, alangkah lebih baiknya katanya kalau kita ke masjid sholat subuh itu kita memakai baju yang baru keluar dari lemari. Ya, jadi baju yang baru keluar dari lemari. Jadi kadang kan kalau kaos ya ganti dulu lah kaosnya. Memang sih mungkin pakai jubah atau apa, tapi kaosnya masih kaos yang tidur dan sebagainya. Bagusnya mungkin kalau bajunya itu adalah baju yang memang baru keluar dari lemari. Kenapa? Ini adalah waktu yang istimewa di waktu pagi hari, sehingga pertama kali kita melaksanakan sholat dengan pakaian terbaik. Jadi bukan hanya mau ke kantor Pak, kalau ke kantor Pak kita tuh wah perlu pakai wangi-wangian dan sebagainya. Ya ini mah sekedar tafsir. Tapi intinya adalah memakai pakaian yang bersih dan menggunakan wewangian konteks kaitan. Karena Rasul mengatakan ala kulli muslim al-ghuslu yaumal jumu'ah. Setiap muslim hendaklah dia mandi di hari Jumat, wa yalbasu min shalihi thiyabi, dan mengenakan pakaian terbaik yang dia miliki, wa in kana lahu tibun massaminhu. Apabila dia memiliki wewangian, hendaklah dia menggunakannya. Maka Pak isi nanti Jumat besok Jumat pekan depan, kebetulan juga awal bulan aja mungkin baru pada gajian maka bisa mau beli minyak wangi gitu ya, simpan nanti di depan gitu ya, sehingga nanti ada orang tulisin itu gratis, tapi kita bisa kuat kan mentang-mentang gratis gitu ya. Ya kalau kita memakai atau kita punya infak kan ada 2 pintu bisa kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu, yang ketiga adalah kata Syaikhul Qadir adalah at-tabkir ilaiha, ay at-tihab ilaiha qabla dukhuli waqtiha ya bisa. Jadi berikutnya adalah Bapak Ibu, kalau kita hari Jumat itu bergegas untuk menghadirinya, maksudnya datang beberapa saat sebelum masuk waktu. Jadi kalau bisa hari Jumat itu ada hari yang spesial, sehingga kita duluan ke masjid tersebut. Buat bapak-bapak di sini yang kebetulan Allah memberikan kepercayaan, Allah memberikan amanah dengan amanah jabatan apa gitu ya, maka bagus Pak kalau hari Jumat mungkin istirahatnya lebih dipercepat. Contohnya gini, waktu istirahat biasanya kalau hari biasa jam 11:30. Nah, untuk hari Jumat mungkin jam 11. Kenapa? Supaya ya karyawan kita tuh bisa bersegera untuk ke masjid untuk apa? Melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi kalau kita sebagai karyawan, kalau ada pimpinan bagir itu atau marga gitu ya, disuruh berangkat duluan ke tempat Jumat malah amaran ulang gitu ya. Nah, itu jangan ya. Segera Pak. Ya. Saya pun sering lihat di beberapa tempat ya. Kalau kebetulan saya pas khutbah Jumat kan hari maksudnya bisa lihat kemana-mana ya. Karena sok air di belakang teh malah aja, ini ke Jumatan dia malah mengira. Ya orang anjurannya adalah sebelum azan sudah duluan, ini mah enggak, ke Jumatan di luar, salah rantai. Oh punten Pak, ya saya tidak membahas rokok itu haram atau tidak, rokok dan sebagainya. Nah ini Pak penting juga ya kalau perhatikan gitu ya. Sehingga nanti ini juga harus kita saling mengingatkan. Ya cuma kan kalau kita sedang Jumatan kan nggak bisa mengingatkan ya. Saya sedang Jumatan nggak bisa kan mengingatkan seperti itu. Nah mungkin Pak disinilah tadi saya sampaikan perlu mungkin nanti di DKM juga diingatkan gitu ya, bahwa contohnya sebelum Jumatan. Kadang kan ada orang mungkin sudah dekat-dekat di sini, tapi apa perlu diingatkan. Makanya Pak
Punten ya. Kan ada di beberapa masjid di kita yang adanya 2 kali ya. Nah kalau yang adanya 2 kali itu kan suka diingatkan. Suka ada namanya apa? Bilang atau muroki. Sebut muroki itu kan menaikkan, Pak. Karena dia yang menaikkan imam ke atas, sebut dengan muroki atau bilang. Nah kan kalau muroki itu kan suka baca kan ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza qulta li sahibihi yaumal jum'atu ansit wa imam yakhutubu faqad laghaw faman laghaw wa man laghaw fala jum'ata. Nah, ini kan diingatkan orang apa bilang diam saja Jumatannya laghaw, dia termasuk orang yang lalai, apalagi tadi beri rokok dan lain sebagainya ya. Ini perlu diperhatikan. Mungkin kalau Bapak ada teman yang suka seperti itu ya diingatkan nanti setelah Jumatan atau apa gitu ya, sehingga kita juga saling mengingatkan. Nah ini adalah at-tamkir, bersegera untuk pergi di hari Jumat. Jadi kalau bisa Pak secepat-cepat. Jadi kalau bisa secepat mungkin kita berangkat ke masjid itu adalah paling cepat kita melakukan berangkat ke masjid tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang. Kemudian berikutnya beberapa Allah Subhanahu wa taala adalah yang keempat. Yang perlu kita lakukan juga adalah sholat sunat ketika masuk masjid sebanyak 4 rakaat atau lebih. Jadi ketika hari Jumat itu kalau kita masuk ke masjid perbanyak sholat sunat. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini yang disebut dengan sholat intidhar. Jadi ada sebagian yang mengatakan sholat intidhar. Kenapa disebut sholat intidhar? Disebut sholat intidhar itu adalah karena ini adalah menunggu waktu sholat, itu disebut dengan intidhar. Makanya di sini ada footnote-nya ya, kalau disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, kata beliau di sini adalah amma sholat ba'daha faqad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atain di baiti. Adapun sholat setelahnya, maka Rasul biasa sholat apa? 2 rakaat di rumahnya. Kama warada fi sahih sholat 4 raka'atin di masjid ba'da an yatakallama aw yatanaffal min majlisin alladhi shalla al-jum'ah. Ini adalah kalau setelah sholat Jumat. Tapi kalau sebelum sholat Jumat, maka apa? Sholatul ma tayassara minan nafilah inda dukhulil masjid. 4 raka'atin aw aktsar. Jadi kita memperbanyak sholat sunnah ketika sholat Jumat tersebut. Sudah azan, kita berhenti dulu untuk azan isya maghrib.
Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Baik, firman Allah sementara tadi yang disampaikan adalah sholat sunnah. Jadi ketika kita masuk masjid, maka bisa kita melaksanakan pertama mungkin sholat tahiyatul masjid. Kemudian juga kalau memang masih ada waktu, kita juga bisa sholat duha. Atau kalau di sini Syekh Abu Bakar Dzir belum mengatakan sholat nafilah. Nafilah itu sholat sunat yang sifatnya umum. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan itu sholat intidhar. Jadi sebagian ulama mengatakan sholat intidhar. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sholat ini, karena ada hadis Nabi, la yaqtasil rajul yaumal jum'ah wa yatatahharu bima istata'a min tuhri. Seseorang yang mandi pada hari Jumat kemudian bersuci semampunya, meminyaki rambutnya atau menggunakan wewangian, kemudian menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang dengan melangkahi leher keduanya, kemudian melaksanakan sholat semampunya, lalu diam ketika imam khutbah, niscaya dosanya antara dua Jumat, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya akan diampuni. Di sini summa yusalli ma kutiba. Kemudian dia melaksanakan sholat semampunya. Jadi silahkan bapak-bapak, mungkin kalau kita mau ketika menunggu khatib, kita sholat, mau sholat duha boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, sholat syukur wudu boleh, termasuk juga mungkin sholat sunat mutlak. Atau tadi sebagian mengatakan itu yang disebut dengan sholat intidhar. Kenapa disebut intidhar? Menunggu sholat. Ini adalah konteks kaitan dengan melaksanakan sholat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan sekilas, qatbul kalam wal abadu bi masjidil hasa wa nahwiha idza kharajal imam. Berhenti berbicara atau bermain-main dengan kerikil atau yang semisalnya ketika imam telah tiba. Jadi ketika imam sudah naik mimbar, maka berhenti untuk berbicara. Kemudian jangan main-main kerikil. Zaman dulu berapa main kerikil? Dari nama ayah Pak di masjid. Wal ayah, main HP. Hati-hati gitu ya. Saya baru keingetan, saya mengingatkan teman saya, dia suka berbaju, tapi dia punya ajudan. Tapi ajudan itu suka merah, dia khutbah. Jadi kontennya jangan pas Jumatan. Ya kan pasti kan ketika kata gini, saya naik mimbar Pak. Kalau saya punya ajudan yang suka kamera saya. Nah ketika dia khutbah itu di kamera, itu kan berarti dia baik. Apa? Jadi kalau mau ya Jumatan mah gak usah lah ya. Ya kalau mau kontennya apa? Ya udahlah jangan pas Jumatannya. Ya. Kecuali mungkin kalau mau ya kan di sini ada kamera ya. Ya rekaman ini aja nanti minta rekaman itu bab lain gitu ya. Tapi kalau kamera begini kan, nah itu kan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhdubu amsin faqad lahu. Siapa yang berkata kepada temannya diamlah pada hari Jumat ketika imam tengah berkhutbah, maka berarti sholatnya sia-sia. Dalam hadis Nabi yang lain, Rasul mengatakan, wa man lagha fala jum'ata. Siapa yang wa man lagha fala jum'ata. Siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada Jumat bagi. Karena dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain-main dengan kerikil maka telah berbuat sia-sia ketika sholat Jumat tersebut. Nah ini Bapak Ibu perlu diingatkan ya, konteks kaitan dengan hari ini mungkin handphone dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Memang saya dulu ketika kuliah ada ini Pak, ada teman gitu ya, dia itu suka menerjemahkan khutbah Jumat langsung setelah Jumatan. Jadi sholat Jumat, kemudian setelah itu khutbah, kemudian Jumatan. Setelah itu kan karena kebetulan yang ikut Jumatan itu kan tidak semua bisa bahasa Arab. Ada mungkin pegawai, ada mungkin mahasiswa tapi dia jurusannya sains dan teknologi yang tidak basisnya bahasa Arab. Itu ada tuh yang suka nerjemahin begitu sholat Jumat dulu kami ketika di kampus. Nah otomatis dia kan perlu buat catatan gitu ya. Nah, mungkin sebagian ulama mengatakan kalau itu kan catatannya bukan lawal ya. Walaupun tentu lebih utama adalah
tidak melakukan itu. Tapi kalau ini kan dia hanya buat poin-poin saja untuk nanti disampaikan ketika setelah Jumatan tersebut. Jadi ini Pak yang kelima. Yang keenam, apabila memasuki masjid ketika imam tengah berkhutbah, idza dakhala wal imam yakhutub shalah raka'ataini khafifataini, hendaklah dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan, ya. Jadi kalau begini Pak, bisa jadi ada orang yang terlambat Jumatan, yang tentu karena ada uzur. Tapi kalau bisa jangan sampai. Karena tadi Pak di poin tadi saya sampaikan di poin ketiga, at-tabkir ilaiha, bersegera untuk melaksanakan sholat menuju ke tempat sholat Jumat. Karena dalam hadis, fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Kalau imam sudah naik mimbar, maka malaikat hadir, ya. Untuk apa? Malaikat hadir di masjid tersebut mendengarkan khutbah. Artinya apa? Artinya berarti kalau ada orang datang ketika khotib sudah naik mimbar, maka berarti orang tersebut tidak dicatat oleh malaikat. Ini konteksnya kaitan dengan Bapak. Tapi kan bisa saja Pak, contohnya kita terjebak macet, yang kita itu bukan di luar prediksi kita. Contohnya mungkin Bapak pulang dari kantor gitu ya, karena biasanya ke masjid itu setengah 12 sudah sampai, bisa langsung ke masjid. Tapi ini terjebak macet sama sekali. Begitu sampai ke masjid, imam sudah naik mimbar. Maka ketika itu segera laksanakan sholat 2 rakaat, walau dan rakaatnya kalau bisa rakaat yang ringan. Kalau bapak-bapak mendengarkan adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh, dan adzan yang lain, kalau kita masuk masjid, adzan berkumandang, tunggu adzan selesai baru sholat Jumat. Tapi khusus untuk sholat Jumat, kalau ada orang yang terlambat, mungkin karena tadi ada alasan syar'i tersebut, maka apa? Maka ketika dia masuk ke masjid, azan berkumandang, sholat sunnah saja, tidak usah nunggu adzan selesai. Nah, apalagi kalau khatib sedang naik mimbar, maka tetap kalaupun khatib naik mimbar, kita terlambat, maka laksanakan sholat 2 rakaat karena Rasul pernah menyampaikan, idza dakhala ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutub. Apabila salah seorang di antara kalian, ya, di hari Jumat masuk ke dalam masjid, imam sedang khutbah, maka hendaklah sholat 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah ini etika yang perlu diperhatikan. Makruh hukumnya melangkahi antara leher 2 orang yang duduk atau menyela-nyela di antara barisan mereka. Nah ini bikin pelajaran Pak. Karena biasanya Jumatan barisan yang paling favorit itu sebelah mana Pak? Barisan yang ada senderan dari sedikit. Makanya ini penting juga Pak ya. Jadi kalau kita sholat Jumat itu isi yang terdepan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang yang datang belakangan tidak harus melangkahi pundak orang lain. Makanya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, ini dimakruhkan. Makruh hukumnya melangkahi antara leher 2 orang yang duduk atau menyela-nyela di antara barisan mereka. Ini berdasarkan sabda Nabi kepada orang yang melangkahi leher orang, ijlis faqad adaita. Tapi kan kalau di depan ada yang kosong, mau nggak mau Pak, kita harus ya menyingkirkan mungkin kita melangkahi orang tersebut. Tapi mungkin dengan cara apa? Dibuat jalan terlebih dahulu, kita izin kepada orang tersebut. Begitu pula sabda Nabi, dan tidak melangkahi antara 2 orang. Tapi kan kondisinya apa? Di depan kosong, tapi makanya Pak, kalau Jumatan gitu ya, jangan diisinya kemana dulu? Belakang dulu ya, maju dulu ke depan. Banyak perlu diingatkan. Mungkin gak apa-apa sekali-kali di masjid ini ada satgas kali ya. Satgas barisan sebelum Jumatan. Contohnya mungkin jam setengah 12 gitu ya. Setengah 12 kan biasanya belum terlalu penuh ya. Nah ketika setengah 12 mungkin ada sengaja, ayo Pak maju ke depan. Dia nanti apa? Orang yang datang belakangan itu apa? Dia tidak harus melangkahi orang lain. Nah yang ke-8 Pak tadi yang saya sampaikan, diharamkan melangsungkan praktek jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan. Tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika adzan sudah dikumandangkan, maka diharamkan orang itu apa? Mempraktekkan atau melakukan atau melangsungkan akad jual beli. Ini sekali lagi adalah bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya kalau nggak wajib ya nggak apa-apa. Contohnya apa? Ibu-ibu belanja sesama ibu-ibu itu nggak ada masalah. Karena mereka tidak wajib Jumatan, ya dua-duanya. Nah ini yang repot adalah kalau apa? Kalau memang orang tersebut adalah diwajibkan untuk melaksanakan Jumatan. Yang ke-9 Bapak Ibu, disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada siang atau malam hari di hari Jumat tersebut. Jadi hitungannya kapan Pak? Dari malam Jumat sampai maghrib
hari Jumat. Jadi dari maghrib malam Jumat sampai maghrib hari Jumat. Itu adalah anjuran kita membaca surat Al-Kahfi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini beliau mengutip satu hadis Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan meneranginya dengan cahaya di antara dua Jumat. Kata para ulama mengatakan menerangi antara dua cahaya di hari Jumat itu maknanya apa? Maknanya adalah menerangi antara dua Jumat itu maksudnya adalah Allah akan mudahkan orang tersebut untuk melakukan kebaikan dari satu Jumat sampai Jumat berikutnya. Tapi ada hadis Nabi yang lain, "Allahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Allah akan memberikan cahaya antara tempat dia sampai ke Ka'bah. Para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan cahaya yang dimasukkan dalam hadis ini? Maksudnya adalah cahaya tersebut nanti akan kita gunakan ketika menyeberang as-sirat. Dan kata salah seorang ulama namanya Imam Ahmad, ketika ada yang bertanya dari Khurasan, pertanyaannya pendek, Pak. Mata wajadal abdu ta'mar raha. Kapan seorang hamba akan merasakan nikmatnya istirahat? Apa jawab Imam Ahmad? Ketika engkau sudah melangkahkan kakimu ke surga. Ini kata Imam Ahmad. Seorang tabi'in ketika ditanya, kapan kita bisa hidup tenang? Apa kata beliau? Ketika as-sirat ada di belakang kita. Maksud as-sirat ada di belakang kita apa? Sirat yang akan kita lewati itu apa? Ada di belakang kita. Maksudnya apa di belakang kita? Maksudnya kita sudah melewati itu dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, salah satunya adalah dengan membaca suratul Kahfi, Allah akan memberikan cahaya kaitan dengan as-sirat tersebut. Satu tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdurrahman Asyikri. Beliau ini adalah salah seorang dosen di kampus, ya. Beliau adalah dosen di King Saud University. Beliau dosen tafsir. Itu beliau ketika menjelaskan tentang ini, menjelaskan tentang tentang hadis Nabi yang baru saja disampaikan. Apa kata beliau? Beliau ketika menyampaikan itu, ketika beliau menyampaikan kaitan dengan bab ini, kata beliau adalah bahwa apa hikmahnya kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yang pertama, Bapak Ibu, catatan penting buat kita, kalau ada syariat Islam yang harus kita perhatikan terlebih dahulu itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, itu dulu. Ada kewajiban laksanakan, jangan banyak tanya kenapa. Ada larangan tinggalkan, jangan tanya kenapa. Kenapa itu belakangan aja, Pak. Kita mah sami'na wa ata'na aja dulu. Barulah setelah kalau kita melaksanakan sambil mencari hikmahnya kira-kira apa. Dan tentu kecuali memang Rasul sendiri menyampaikan kenapa perintah ini hikmahnya apa. Tapi kalau tidak disebutkan, jangan terlalu sibuk mencari hikmah sehingga kita lupa melaksanakan ibadah. Termasuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dan ini termasuk disunahkan, kata Imam Syafi'i, dianjurkan kita membaca surat Al-Kahfi di malam hari atau di siang hari Jumat tersebut. Profesor Dr. Abdurrahman Asyikri ketika menjelaskan, kata beliau, salah satu hikmah yang bisa kita ambil kenapa kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kata beliau adalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu adalah karena di dalam surat Al-Kahfi ini hikmahnya ya, menyebutkan ada 4 ujian paling berat untuk siapapun. Siapa yang bebas dari 4 ujian ini, insya Allah ujian yang lain akan lewat. Apa ujian-ujian ini, Bapak Ibu? Ujian-ujian ini ada 4 ujian. Pertama adalah ujian keimanan, kisah Ashabul Kahfi. Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat 9 sampai ayat 9 sampai ayat 28 sampai ayat 28. Itu kisah tentang Ashabul Kahfi, ujian keimanan. Ini ujian yang paling berat. Yang kedua adalah ujian harta. Nah, ujian harta di dalam surat Al-Kahfi bukan miskin tapi kaya. Bapak nanti bisa baca kisah tentang pemilik 2 kebun, kan itu ya? Bagaimana pemilik 2 kebun itu sombong dan lain sebagainya. Ini ujian harta. Tapi ujian harta itu bisa kemiskinan, bisa kekayaan. Yang ketiga ujian ilmu. Kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir atau Nabi Khidir. Memang Khidir ini terjadi perbedaan. Alaihi wassalam. Yang keempat adalah ujian kekuasaan.
Dan 4 ujian ini, siapa yang bisa melewati 4 ujian ini, insya Allah ujian-ujian yang lain akan mudah untuk dihadapi. Sehingga inilah salah satu anjur hikmahnya kenapa di hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Salah satunya apa? Supaya kita ingat ujian-ujian ini. Dan tentu di dalam surat Al-Kahfi tidak hanya berbicara tentang ujian. Salah satunya adalah diceritakan juga tentang musuh abadi kita, yaitu syaitan. Untuk iblis kan disebutkan di dalam ayat surat Al-Kahfi tersebut. Maka inilah Bapak Ibu, makanya kalau yang tadi Pak, dari 1 sampai 8 ya, itu kan hanya untuk yang sholat Jumat ya. Memakai wangi-wangian, mandi, bersegera ke tempat Jumatan, itu hanya untuk yang mau sholat Jumat. Tapi khusus yang nomor 9 ini adalah itu siapapun, mau yang Jumatan, mau yang enggak, itu dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Yang ke-10 Pak, ini juga sama. Yang ke-10 juga siapapun bisa melaksanakannya. Yaitu apa? Yang ke-9, ke-10 ini, yang ke-10 adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Karena Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, aksiru alayya minas salati yaumal jum'atu wa lailal jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat atau malam Jumat. Jadi perbanyak sholawat kapan? Hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian apa kata Rasulullah? Ketika itu kata beliau, "Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan itu, memperbanyak sholawat di hari Jumat atau malam Jumat, maka aku kelak di hari kiamat akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Memang secara umum perbanyak sholawat kapanpun, tapi khusus untuk hari Jumat memperbanyak sholawat tersebut. Dalam riwayat mengatakan fa'innahu ma'rudatun alayya. Karena kalau sholawat di hari Jumat itu adalah akan ditampakkan kepada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, 8, 9, 10, 11 itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang Jumatan, yang tidak Jumatan tetap bisa melakukan itu. Apa yang ke-11? Memperbanyak doa pada siang hari, karena di siang hari itu ada waktu yang mustajab. Dalam sebuah hadis yang disebutkan, inna fi yaumil jumu'ati lasa'atan. Di hari Jumat itu ada satu masa, satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslimun. Apabila seorang hamba muslim yas'alullah azza wa jalla fihima, memohon suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan memberikan. Nah memang para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan kapan hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak doa itu, beliau menyebutkan ada beberapa pendapat. Tapi kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau mengatakan konon waktu tersebut adalah waktu antara naiknya imam ke mimbar sampai selesai Jumat. Itu yang pertama. Tentu ini bagi yang sholat Jumat saja, yang Jumatan kan ya. Tapi yang kedua kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, dan ini juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi adalah, kata beliau adalah, yaitu apa? Yang kedua adalah waqila innaha ba'dal asri. Sebagian ulama mengatakan itu dilakukan setelah sholat asar. Artinya berdoa itu setelah asar. Sampai kapan? Sampai maghrib. Sehingga saya dulu ketika di Saudi itu Pak, kalau hari Jumat itu setelah asar, saya menjelang maghrib Pak, itu suka ada beberapa orang yang sengaja duluan ke masjid menjelang maghrib. Jadi sebelum azan saya sudah di masjid. Ngapain? Berdoa. Ini adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Kapan? Di hari Jumat. Kapan waktunya terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tapi Syekh Abu Bakar ini mengatakan ada dua waktu. Ketika khotib dan mimbar sampai selesai. Yang kedua kapan? Ketika ba'da asar sampai maghrib. Makanya Pak, mungkin bisa jadi bapak-bapak mungkin setelah asar di hari Jumat itu berdoa, setelah zikir doa secara khusus. Atau bisa jadi nanti doanya kapan? Menjelang maghrib. Doanya tidak mesti di masjid, dimanapun boleh. Ya, silakan konteks kaitan dengan melaksanakan sholat Jumat tersebut. Tapi sekiranya itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, karena waktu juga ya sudah jam 19 menit, tapi bisa ada waktu ya 10 menit lagi barangkali. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan oleh Bapak Ibu semuanya, mangga kalau itu kontrol masyhur, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Mangga. Ketika oh kembali dulu Pak.
jeda khutbah pertama dengan kedua itu berapa lama dan apa yang kita jamaah laksanakan? Ya, yang pertama Pak, jeda antara khutbah satu dengan khutbah kedua sebenarnya nggak ada waktunya. Silakan. Ya. Apa yang dilakukan, mau berzikir boleh, mau berdoa juga boleh. Karena sebagian ulama mengatakan waktu yang mustajab itu adalah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua ketika imam duduk ya. Jadi imam duduk di khutbah pertama menjelang khutbah kedua. Jadi ketika imam duduk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu ada di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi boleh saja Pak, tapi ada di beberapa masjid yang suka baca sholawat, cuma nggak aja Pak, silakan aja ya, mau baca sholawat boleh, mau berdoa juga boleh silakan. Karena itu adalah yang jelas itu waktu mustajab, di antaranya adalah waktu mustajab. Berapa waktunya tidak disebutkan Pak, waktunya berapa menit dari sebagainya, ya mangga aja Pak, itu Pak ya, disesuaikan. Ya tentu khotib jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu Pak barangkali ya, kalau bisa. Nanti ke sebelah sini Pak, ini dulu ya. Ketika khotib duduk sejenak, mereka berdoa apakah mengangkat tangan atau tidak. Dan kita masuk ke kedua, ketika masih tidak doa juga, khotib di ayat 12 akan berdoa juga. Bukan mau juga angkat tangan mengaminkan. Ya. Yang pertama begini, para ulama sepakat doa yang dianjurkan mengangkat tangan itu adalah ketika sholat istisqa atau doa meminta hujan. Jadi doa meminta hujan itu dianjurkan kita mengangkat tangan. Dan sholat istisqa, dan meminta hujan itu ada 3 cara. Satu adalah sholat istisqa. Jadi sholat kemudian khutbah berdoa, itu yang paling sempurna. Yang kedua adalah imam meminta doa hujan ketika sholat Jumat. Ini kita jarang. Kalau di Saudi sering. Bapak pernah dengar khotib baca doa minta hujan? Jarang ya kalau di Indonesia ya. Acara itu nanti doa lagi nggak bahasa Arab. Ada 2 kemungkinan ya, tapi jarang. Nah, ya mungkin karena di Indonesia hujannya banyak. Boleh di hari-hari ini ya. Yang kedua itu Pak, jadi doa meminta hujan ketika khotib meminta doa ketika khutbah. Yang ketiga Pak, berdoa kapan saja itu meminta hujan dianjurkan untuk mengangkat tangan. Itu para ulama sepakat dianjurkan. Nah terus bagaimana kalau di luar yang itu? Maka memang ada beberapa hadis Nabi SAW mengatakan di antaranya adalah bahwa kita itu dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Salah satunya kan ada hadis dalam hadis Arba'in itu kan ketika ada orang yang melakukan yudhibus safar ata'al baru yamudu yadayhi lis-sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Sehingga para ulama mengatakan salah satu adab yang dilakukan ketika berdoa itu adalah mengangkat tangan. Itu adalah di antara adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Sehingga kapan mengangkat tangan? Ya termasuk tadi ketika khotib berdoa, maka kita kalau mengangkat tangan juga boleh. Atau termasuk antara 2 khutbah. Termasuk juga mungkin setelah sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang di antara etika berdoa itu adalah mengangkat tangan. Kalau ulama lain mengatakan ya dianjurkan banget itu cuma itu saja. Yang lainnya mungkin hanya dianjurkan saja. Nah memang para ulama juga mengatakan, tapi bagi khotib ketika berdoa tidak mengangkat tangan, anjuran khotibnya. Jadi kalau bapak-bapak di sini yang sudah khutbah Jumat, maka ketika khotib khutbah Jumat ketika berdoa anjurannya tidak mengangkat tangan kecuali kapan? Kalau meminta hujan. Tapi kalau bagi jamaah mengangkat tangan boleh, tidak masalah. Karena ada hadis Nabi SAW juga mengatakan Allah itu maha pemalu. Ketika kapan? Ya, Allah itu maha pemalu, Allah itu maha mulia. Allah memiliki rasa malu ketika ada seorang hamba berdoa mengangkat tangan, kemudian ketika dia menurunkan tangan itu Allah tidak mengabulkan doa. Berarti kan di sini adalah salah satu etika dalam berdoa itu adalah mengangkat tangan. Mengatakan kumaha satu mama enggak ya. Tinggi kumaha silakan aja. Ya tidak mesti harus tapi tongkio punya doa gitu. Ya biasa aja lah gitu ya. Mengatakan mau begini silakan. Ya, seperti itu yang ada anjuran ketika kita mengangkat tangan ketika berdoa. Itu Pak, barangkali. Kita kan makan di awal berita hujan, mungkin surat masjid, lalu baca hafid,
Nah itu Pak, sesudah itu Pak, tim audit naik, ketiduran sampai Pak akhir itu gimana Pak? Ya. Nah, kalau ketiduran tidak. Ya. Jadi gini Pak. Bagaimana hukumnya kalau makmum tidur ketika khutbah? Ya. Yang jelas Pak, tentu akan mengurangi pahala Jumat ya. Tapi berbeda dengan berbicara ya, dengan ngobrol. Ya, kalau tertidur mah beda. Nah, makanya Pak, kalau mau Jumatan itu jadi tidak membatalkan, beda dengan tadi apa namanya? Berbeda dengan berbicara atau main-main. Itu kan jelas pamadlaqau fala Jumatan. Tapi kalau ngantuk itu tidak ada secara khusus. Cuman kan ada hadis Nabi yang lain mengatakan begini Pak. Kalau kita kalau ada Jumat, kita datang lebih awal, kemudian mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbah, itu pahalanya tentu akan lebih besar dibanding kita jadi tidur ya. Jadi makanya Pak, kalau Jumatan itu apa? Datang lebih awal, kemudian mendekat ke mimbar, ya, kemudian memperhatikan khutbah. Itu adalah pahalanya tentu akan lebih besar dibanding ngantuk, gitu ya. Tapi tadi tentu kalau Bapak lebih duluan ada keutamaan. Berarti apa Pak pelajarannya? Berarti kalau sebelum Jumatan itu apa? Biasakan itu juga mungkin tidur dulu dan lain sebagainya. Kalau seandainya Bapak jam 10 ke masjid, nanti malah ngantuk, lebih baik Bapak mungkin agak geser waktunya jam 11, tidur terlebih dahulu, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena lebih duluan berangkat dengan ngantuk kan tentu lebih baik tidak ngantuk belakangan berangkatnya dibanding kita. Ini mungkin skala prioritas Pak kaitan dengan bab ini. Jadi ini kan memang bawaan juga. Kadang sebagian orang mau bawaan mungkin apa? Karena terlalu lelah dan lain sebagainya. Makanya tadi Pak, inilah mungkin pentingnya kita juga di hari Jumat itu betul-betul mempersiapkan diri untuk Jumatan. Makanya kalau pas mau khutbah Jumat itu ngantuk, lebih baik kita apa? Berwudu dulu dan masuk lagi. Dan itu termasuk wudu syar'i yang memang karena kita sudah duluan. Beda kalau memang sengaja datangnya belakang. Tapi lebih baik seperti itu. Apakah mengurangi pahala? Jelas akan berbeda ya. Orang yang mendengarkan khutbah, kemudian memperhatikan khutbah, satu dia mungkin dapat ilmu dari sebagainya. Nah, punten buat muazin Pak ya, ada di nurutan. Karena saya pernah kejadian Pak, saya pas duduk Pak, pas saya duduk, barakallahu li wa lakum, dan kita langsung celeng komat. Lalu masalahnya apa? Komatnya di ruang tertutup. Di sini Pak, komatnya di sini ya. Ini mana Pak? Ada ruang muazin khusus. Atau kan saya gitu bisa ngelengen kan Pak? Eksana ngalerin kan sampai komat beres. Saya jamin eta muazin mau ngantuk deui, Pak. Jamin muazin mau ngantuk deui. Asli Pak, saya kejadian, Pak. Nah, ini kan penting juga gitu ya, wabil khusus kepada muazin. Kalau yang lain bercerita, enggak, ini Pak saya langsung Pak kejadian. Ya saya tidak menyalahkan. Kan makanya setelah kejadian itu, saya pernah khutbah lagi di masjid itu, muazinnya tidak ngumpet lagi. Kan maksud muazin ngumpetnya kan bukan ngumpet, tapi muazin itu nggak sebelah mana gitu ya. Kalau di sini kan muazinnya kelihatan, ini enggak, muazinnya di satu ruangan. Sama lah seperti di Masjidil Haram kan, muazinnya punya ruangan. Nah kalau di kampung ini mah cerita, tapi saya juga nggak mengalami itu ya. Jadi muazinnya itu di sini Pak, di depan khotib, nunutan dari di toel itu kan. Nah pas lagi, kalau khotibnya ke seluruh, dan langsung berdiri Pak. Nah itu perlu diperhatikan adalah seperti itu. Ya jadi makanya untuk sholat Jumat itu tadi Pak, kenapa mandi terlebih dahulu? Kenapa mungkin perlu istirahat terlebih dalam rangka apa Pak? Ini hari istimewa, gitu ya. Sehingga kita perlu mempersiapkan konteks kaitan dengan hari Jumat tersebut. Ustaz supaya tertuduh menang ke apa? Aglomerasi itu Pak, permen jangan Pak ya. Nah itu khawatir kita termasuk man basal khasab faqad lawa. Ya, ini kan karena Jumat itu adalah khawatir semenjak ya. Jadi intinya mah kalau ngantuk ditahan ya. Kalau masih ngantuk juga Pak mungkin agak geser tempatnya atau mungkin kalau mau butuh aja dulu Pak terus balik lagi. Itu akan lebih. Nah terus nanti perbahasannya beda lagi Pak. Apakah nurutan atau tidur sambil duduk itu membatalkan wudu, itu bab lain Pak ya. Itu adalah pembahasan kaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Itu Pak barangkali. Itu saya mau nanya itu ngantuk itu udah batal udah. Ya. Yang jelas gini Pak. Yang jelas gini, yang membatalkan wudu itu ada dua. Satu hadas. Itu para ulama sepakat. Kalau yang hadas itu mau sengaja, mau enggak, mau sedikit, mau banyak itu batal.
Hadas itu apa? Kentut, buang air besar, buang air kecil. Bapak hitung dari hajam, kira-kira batal atau wudhu? Batal, apa hadas? Ya. Bapak ibu teh kentutnya cuma pelepes gitu kan, kalau tidak berbau dan tidak kekerasan, tapi silent silent, maka itu clear batal. Kenapa? Karena dia hadas. Bapak buang air kecil, contohnya bapak ketawa terbahak-bahak, kan kadang saking nggak kuatnya apa? Keluar dikit, itu batal. Mau sengaja mau nggak batal. Kecuali ini bagian sakit, karena ada orang yang sakit ya, dia tetap sebenarnya batal. Tapi kalau ada orang sakit yang selalu bau, kan, dia pipis nggak bisa ditahan, maka sebelum dia sholat berwudu. Kalaupun seandainya pas sholat keluar karena itu mau penyakit, lanjutkan aja. Atau mungkin kentut yang nggak bisa ditahan, itu nggak masalah. Itu hadas. Yang kedua, ada sesuatu yang bisa menyebabkan hadas. Itulah yang jadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah tidur hadas atau bukan? Bukan, tapi bisa menyebabkan hadas. Sehingga disinilah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan tidur itu membatalkan wudu, tapi ada ulama mengatakan tidur itu tidak membatalkan wudu. Tidur bagaimanapun, asal dipastikan terhitung. Bapak tidur ibadah isya sampai subuh, asal dipastikan terhitung, maka bapak. Ini menurut satu pendapat ya. Tapi pendapat ulama mengatakan kentut itu bisa membatalkan wudu. Tapi ketika membatalkan itu pertama, tidur seperti apa? Ada sebagian mengatakan kalau tidurnya sambil duduk itu tidak batal wudu. Kenapa? Karena kalau tidur sambil duduk itu apa? Punten Pak, lubang kentutnya itu agak ke dempet gitu ya, sehingga kemungkinan keluar itu kecil. Tapi kalau tidurnya sambil berdiri itu membatalkan wudu. Ada nggak tidur sambil berdiri Pak? Ada. Santri Pak. Kami dulu di pesantren ada teman saya tidur 3 rakaat sholat witir. Kata baru tidur ya. Ada lagi tidur sambil sujud. Sama pas kiam lahir. Nah, sebagian ulama mengatakan batal. Ada yang mengatakan enggak, yang batal itu tidur lama atau sebentar. Cuman kan standar lama atau sebentar itu. Makanya kalau saya sih lebih cenderung kalau pas khutbah Jumat gitu ya, itu tidak membatalkan wudu. Kecuali memang temannya samping itu dengar dia kentut. Nanti pas beres Jumatan, kamu tadi ada suara yang terdengar, kalau wudu. Tadi kenapa saya lebih cenderung karena kan kalau Jumatan mungkin di Indonesia mah nggak ada yang lama ya. Beda kalau kami dulu di kampus, Pak. Khutbah di kampus kami itu dulu rawon bisa sampai 1 jam. Ya, seperti itu ya. Barangkali ya. Terakhir terkait ada yang mendengarkan khutbah, ada hadis yang melarang kalau kita menjelaskan Ya, maksud menjalan jari itu gini Pak, main jari kan. Sama ada juga hadis taswiful asabi ya. Nah, tapi kan tidak sampai larangan seperti mamasal haso itu ya. Cuman kan ketika memahami taswiful asabi juga para ulama berbeda. Yang kedua ada juga larangan kaitan dengan duduk Pak. Duduknya itu nah, tapi sambil pakai ini Pak. Jadi duduk begitu sambil sebenarnya ada bukan duduk begininya ya, bukan. Tapi duduknya itu ada pakai alat gitu Pak. Apa ya? Biasanya punten kalau yang saudara-saudara kita yang dari Yaman itu dia ada kain bisa si kainnya itu dibuat nyantai Pak. Itu yang terlarang. Apakah itu membatalkan? Enggak, tapi itu para ulama hanya memakruhkan saja. Ya, itu adalah yang disebut dengan tasbihul asabi, itu kan menyilang-nyilang ya, dengan ngajak pikiran Pak. Itu tidak beda dengan mamas al-hasaf akan. Nah, ini kalau yang duduk tadi Pak, duduk duduk yang menggunakan tali itu ada istilahnya Pak. Nah, itu adalah memang dimakruhkan Pak, khususnya di acara-acara kajian dan lain sebagainya. Tapi tidak sampai itu mungkin secara etika kurang. Itu barangkali ya. Tapi Bapak Ibu cukup ya, karena sudah jam 19.33 kita sholat isya juga sudah lambat sekitar hampir 30 menit ya. Kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini. Saya tentang Jumatannya tidak dibahas karena sudah biasa ini hal-hal yang berkaitan dengan etika di hari Jumat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan